Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Nikmat-nikmat yang ada pada kita, kesehatan, dan yang lebih dari itu ketakwaan. Kita bisa sholat, kita bisa berzikir, kita bisa baca Quran. Subhanallah. Itu kalau bukan karena Allah yang membimbing kita, yang mengarahkan kita, kita tidak akan mampu melakukan itu. Allahumma lakal hamdu kullu, wa lakal syukru kullu, wa ilaika yurja'ul amru kullu. Ya Allah, bagimu segala syukur, bagimu segala pujian, dan segala urusan kembalinya kepadamu. Allahumma salli wa sallim, wa zid wa barik wa an'im ala hadha an-nabiyil karim, Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat, salam, berkah, dan nikmat senantiasa Engkau tambahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibbati fillah, malam ini kita akan lanjutkan kajian kita bab tentang mendoakan saudara kita. Kita udah baca beberapa hadis yang menjelaskan fadilah mendoakan orang lain. Apakah kita sudah mengamalkannya? Apakah kita sudah mendoakan saudara-saudara kita? Khususnya orang-orang yang mungkin ada masalah dengan kita. Kita ingin orang-orang itu menjadi baik. Satu musuh itu banyak, dan 1000 kawan itu sedikit. Bayangkan tatkala kampung kita penuh dengan cinta dan kasih sayang. Yang kecil menghormati yang tua menyayangi yang kecil. Mereka saling berbagi, paling tidak salam dan senyum di antara mereka. Begitu indahnya jamaah. Tapi kadangkala kita mengatakan, ya Allah, fulan kayak gini, Ustadz, fulana seperti ini, seperti itu. Kita lebih sering mengeluh kepada sesama makhluk daripada kita mengeluhkan itu kepada Al-Khaliq Allah Azza wa Jalla. Taib, di hadis nomor 630, Al-Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Umar ibn Hafs qala haddatsana Abi قال حدثنا الأعمش قال حدثنا الشقيق قال كان عبد الله يكثر أن يدعو بهؤلاء الدعوات ربنا أصلح بيننا واهدنا سبيل الإسلام ونجنا من الظلمات إلى النور واصرف عنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قائلين بها وأتممها علينا. Ini doanya Abdullah bin Mas'ud, diriwayatkan oleh Tabrani secara marfu, bahwa Nabi SAW membaca doa ini. Ahibati fillah, kita lihat nih, ini doa sering dibaca oleh Abdullah bin Mas'ud. Jadi kalau bicara banyak kali, sering kali, maka kita pun hendaklah mencontoh Abdullah bin Mas'ud, salah satu sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum, yang
gayanya, yang tipikalnya sangat dekat dengan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Apa doa yang dibaca oleh Abdullah bin Mas'ud? Beliau mengatakan, Rabbana aslih bainana. Ya Allah, perbaiki hubungan di antara kami. Di Sunan Abi Dawud disebutkan, Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina. Ya Allah, akurkan hati-hati kami. Bikin kami saling mencintai. Bikin kami saling menghargai. Dan perbaiki hubungan di antara kami. Ini doa bukan hanya untuk diri sendiri. Doa untuk orang lain. Kita punya hubungan sama keluarga kita. Kadangkala hubungan kita sama orang tua kurang baik. Kadangkala hubungan kita dengan ipar kurang menyenangkan. Kadangkala hubungan kita dengan tetangga-tetangga kita. Kita mendapati adanya gesekan. Kita mendapati adanya clash yang tidak menyenangkan. Di kawan-kawan kita, di kantor kita, di tempat kerja kita. Kadangkala di yayasan tempat kita berkhidmat. Di masjid. Ada hal-hal yang kurang baik. Lalu apa yang harus kita lakukan? Allah memerintahkan kepada kita untuk memperbaiki. Ada sebab yang perlu kita jalani dalam hal memperbaiki. Tapi juga kita perlu berdoa. Kenapa? Karena hati manusia ini ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Allah membolak-balikkannya sekehendaknya. Kita sebagai hamba-hamba Allah diperintahkan untuk memperbaiki hubungan. Salah satu caranya dengan tidak berucap kecuali yang baik. Wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Inna syaitana yanzaghu bainahum. Nih, pemirsa Raja TV dan pendengar Radio Raja. Apa sih yang menyebabkan hubungan yang indah jadi retak? Apa sih yang menyebabkan hubungan yang baik menjadi buruk? Allah Azza wa Jalla menyuruh agar kita menjaga lisan kita. Tidak mengatakan kecuali yang terbaik. Yaqulul lati hiya ahsan. Ada ucapan yang baik, ada ucapan yang terbaik. Karena yang menyebabkan hubungan itu retak, lisan. Allah katakan syaitan itu berusaha untuk merusak hubungan di antara kalian. Dan cara termudah syaitan adalah dengan nih orang mengucapkan ucapan yang menyebabkan hubungan itu jadi buruk. Maka yang paling banyak memasukkan ke neraka, kata Nabi SAW, lisan. Maka kita minta, kita berdoa, Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina. Tapi doa ini perlu diiringin dengan usaha dari kita. Karena Allah nyuruh kita. Terus katanya, wahdina sabilal Islam. Dan tunjukkan kepada kami jalan-jalan Islam. Di riwayat Abu Dawud disebutkan subulas salam. Jalan-jalan keselamatan. Kita ini udah Islam. Dari lahir Islam. Kita juga belajar Islam. Tapi mungkin tidak semua belajar Islam dengan benar. Ada yang belajar Islam dengan benar, tapi kadangkala lupa. Perlu diingatkan. Kadangkala lalai. Maka kita minta sama Allah Azza wa Jalla agar ditunjukkan kepada kita jalan-jalan Islam. Pilar-pilar yang membuat bangunan Islam ini semakin kokoh buat kita. Kita minta dikasih petunjuk dasar-dasar Islam. Agar bangunan Islam itu semakin kuat menghujam. Karena kalau kita ingin
memiliki bangunan yang tinggi, maka kita harus peduli dengan pondasi yang menghujam ke dalam tanah. Semakin tinggi bangunannya, semakin dalam. Kita perlu minta sama Allah Azza wa Jalla. Tunjukkan ya Allah, bimbing hamba ya Allah. Hidayah ini maksud di sini dua. Hidayatul irsyad, itu hidayah petunjuk yang menunjukkan ini loh jalan Islam. Harus sholat 5 waktu, harus melaksanakan puasa Ramadan, berangkat haji bagi yang mampu, mengeluarkan zakat. Kadangkala nih orang udah dikasih tahu, udah tahu. Tapi masalahnya satu, belum ada taufik dari Allah. Maka kita juga minta sama Allah. Wahdina subulal Islam, wahdina subulas salam. Tunjukkan kepada kami ya Allah, dan bimbing kami, beri kekuatan kepada kami, berikan kepada kami semangat, kesungguhan untuk mengamalkan apa yang sudah Engkau tunjukkan kepada kami. Lalu minta apa lagi? Wa najjina minadh-dhulumati ilan nur. Ya Allah, selamatkan kami dari kegelapan. Tadi itu padam listrik. Terputus hubungan antara kita dengan pemirsa. Pemirsa jadi nggak tahu kajiannya berlanjut atau tidak. Ana yang tinggal di dalam studio ini bingung, nggak kelihatan apa-apa. Itu kegelapan. Orang yang berjalan di kegelapan, dia akan mudah tersandung. Mungkin dia akan menabrak. Kalau di sana ada lobang-lobang, mungkin dia akan jatuh tersungkur ke dalam lobang tersebut. Itu kegelapan. Maka kita minta kepada Allah Azza wa Jal agar Allah menyelamatkan kita dari kegelapan kekufuran, kegelapan kesyirikan, kegelapan kefasikan, kegelapan kemaksiatan. Mereka yang melakukan kekufuran maka akan hidup dalam kegelapan. Batu dia sembah, kerbau diagungkan, sapi dipuja-puja. Kalau kita melihat kegelapan kekufuran, yang logika manusia nggak masuk tuh. Batu bisa disembah. Tapi kita minta sama Allah supaya kita dikeluarkan dari kegelapan itu menuju ke cahaya. Ada kegelapan kefasikan, dosa-dosa besar yang dikerjakan. Makan harta orang lain, riba, sihir, membunuh. Orang kalau membunuh biasanya dia akan mengatakan, saya sedang gelap tadi. Gelap memang. Sehingga dia tidak mampu untuk membedakan mana yang seharusnya dia kasih dan mana yang seharusnya dia tidak kasih. Sehingga kebanyakan orang yang membunuh, dia berada dalam kegelapan. Dan dia merasakan kegelapan tersebut. Kapan dia merasakan kegelapan tersebut? Ketika ketangkep, divonis, dihukum, baru dia sadar kalau ternyata dia berasal dari kegelapan. Orang yang nyabu atau mengedarkan sabu-sabu, seperti yang kita lihat, Indonesia darurat narkoba. Kapan mereka tahu kalau mereka dalam kegelapan? Setelah ditangkap, ditembak, dihukum. Terkadang nggak sadar-sadar kalau dia dalam kegelapan. Subhanallah jemaah. Maka kita perlu minta sama Allah supaya kita dikeluarkan, diselamatkan dari kegelapan menuju cahaya. Cahaya tauhid. Cahaya ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Yang ini akan menyelamatkan kita dari kegelapan yang akan terjadi pada hari kiamat. Dan akan mendapatkan cahaya. Allah Azza wa Jal
berfirman di surat Tahrim, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang murni, tidak bercampur dengan apa-apa. Taubat yang bermuasal dari kesadaran, melahirkan penyesalan, mengantarkan untuk meninggalkan, dan kemudian bertekad untuk tidak mengulangi. Taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayiatikum. Dengan harapan Allah tuh mengampuni kesalahan-kesalahan yang kalian lakukan. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan Allah memasukkan kalian ke surga, ke taman-taman yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yauma la yukhzillahu nabi walladzina amanu ma'ah. Pada hari Allah tidak akan menghinakan nabinya dan orang-orang yang beriman bersamanya. Nuruhum, nih cahaya mereka. Kita minta dikeluarkan dari kegelapan menuju cahaya. Allah sebutkan nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Masya Allah. Cahaya mereka berjalan, bergerak di hadapan mereka, di kanan mereka. Kita tahu ketika di padang mahsyar, tatkala kitab sudah dibagikan, setelah proses hisab, manusia kemudian digiring menuju ke neraka. Di sana ada sirat. Orang-orang kafir digiring menuju ke neraka dalam kegelapan, sehingga mereka tidak tahu. Nerakanya hitam pun, gelap sehingga mereka tidak melihat. Mereka tersungkur ke sana berbondong-bondong. Yang orang-orang beriman dikasih cahaya, orang munafik dikasih cahaya dikit sesuai dengan amalannya. Kemudian ada penutup di antara mereka, dan orang beriman melanjutkan perjalanan menuju surga. Tapi cahaya mereka, ada yang cahayanya berada di ujung jempol kakinya. Dia kedap-kedip. Ketika hidup, orang ini berjalan. Lama dia menunggu. Hidup lagi dia jalan. Berhenti dia di sana. Maka orang-orang yang beriman berdoa. Kita berdoa di dunia. Wa najjina minadh-dhulumat. Selamatkan kami dari kegelapan. Di dunia kegelapan, kesyirikan, kekufuran, kefasikan, kemaksiatan. Menuju ke cahaya. Cahaya iman, cahaya tauhid, dan cahaya ketaatan. Itu di dunia yang akan mengantarkan kepada keselamatan dari kegelapan di hari akhir. Menuju cahaya yang mengantarkan ke surga. Maka orang-orang yang beriman berdoa, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Ya Allah, wahai Rabb kami, sempurnakan bagi kami cahaya kami dan ampuni dosa-dosa kami. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Nih, minta diselamatkan dari kegelapan menuju cahaya. Kita kalau nggak doa sama Allah, kadang-kala di kegelapan merasa tidak gelap. Udah biasa sama kegelapan. Terus, wasrif annal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Ya Allah, jauhkan dari kami, hindarkan kami dari dosa-dosa yang menjijikkan. Zina, homoseksual. Jamaah. Ada usaha besar-besaran dari media yang ada, yang berada di dunia sana, untuk melegalkan perzinaan. Kemarin rame urusan hari Valentine. Bagaimana pada hari itu penjualan kondom meningkat. Ada apa sebenarnya?
kita berada di darurat seks bebas. Indonesia darurat seks bebas, ya. Menurut beberapa lembaga survei 62,7 atau kira-kira seperti itu, anak-anak muda pernah melakukan seks bebas. Kemana orang tuanya? Kemana bapaknya? Anak itu dibuang di sebuah kota, kuliah di sana, di tempat kos-kosan. Ngapain di sana? Allahu a'lam. Di beberapa kota, Anda bertemu dengan rektor atau ketua sekolah tinggi yang menceritakan itu anak-anak baru kuliah setengah tahun udah pada hamil, cuti mereka. Beberapa tempat di Jakarta atau di mana Anda yang baca bagaimana 900 lebih janin diaborsi. Kenapa itu terjadi? Ada pembiaran. Seakan-akan lumrah, masih muda, biasa, ABG, biasa, lagi puber. Ini doanya, wasrif anna, palingkan kami ya Allah dari perbuatan-perbuatan keji yang terang-terangan dan yang sembunyi-sembunyi. Bicara LGBT, na'udzubillah. Mulai ada film-film yang akan menunjukkan kepada orang-orang bahwasanya LGBT sebuah kewajaran. Penyakit dianggap wajar. Itu kalau bicara kegelapan. Bukan diobatin. Penyakit itu seharusnya diobatin. Seperti yang kita lihat nih. Orang-orang yang dikarantina. Kenapa dikarantina? Apakah lalu mengatakan, oh, manusia itu bebas, HAM, hak asasi manusia, kita bebas hidup dimanapun kita berada. Kita memiliki diri kita sendiri. Oh jangan, penyakit nih. Bahaya buat orang. Bahaya buat masyarakat. Kenapa Wuhan dikarantina? Yang di dalam gak boleh keluar. Kenapa tuh ada di sebuah kapal pesiar yang dikarantina di sana? Kenapa saudara-saudara kita kemarin dikarantina di Pulau Natuna? Kenapa? Mereka orang bebas. Iya, karena kita sadar itu penyakit. Tapi kalau bicara perzinaan, LGBT, sebagian orang tidak sadar itu penyakit. Sehingga rusak. Islam membolehkan pernikahan, nikah, sesuai dengan yang diatur oleh agama. Kita negara beragama. Ya. Jamaah rahimakumullah. Maka nasihat ana nih, baca doa ini banyak-banyak. Supaya kita, anak keturunan kita, semua dijauhkan dari itu. Perbuatan-perbuatan keji yang nyata dan yang sembunyi-sembunyi. Udah cukup doanya? Belum. Ibnu Mas'ud mengatakan, wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina. Ya Allah, minta berkah ya Allah. Berkahi kami. Barokah itu artinya sesuatu yang baik, yang netap dan tumbuh berkembang. Dia itu baik, netap nih, kemudian berkembang. Itu barokah. Kita minta berkah sama Allah di pendengaran kita. Agar kita tidak mendengarkan kecuali yang Allah ridhain. Agar kita tidak menyibukkan telinga kita mendengarkan musik-musik, mendengarkan obrolan-obrolan yang tidak berguna. Ada orang duduk di depan televisi 1, 2 jam, 3 jam, gak ada manfaatnya buat dia. Dengerin Quran 5 menit udah bosen telinganya. Gak berkah tuh orang punya telinga seperti itu.
Kenapa mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, mendengarkan ceramah nggak betah, tidur, ngantuk. Tapi ketika mendengarkan hal-hal yang negatif, bangun. Berapa banyak orang yang pendengarannya mungkin dalam sepekan belum tentu sekali mendengarkan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Kita minta berkah di pendengaran kita. Kalau bisa ya Allah, pendengaran ini terus bisa dipakai sampai meninggal dunia untuk hal-hal yang bermanfaat. Wa absarina, dan penglihatan kami, Allah. Allah, mudah-mudahan diberkahin penglihatan kita. Diberkahin bisa dipakai sampai mati, tapi untuk yang bermanfaat. Berkah matanya, nggak capek baca Quran. Kalau melihat hal-hal kebesaran-kebesaran Allah, tambah imannya. Itu tuh berkah di penglihatan. Ada orang yang Masya Allah, sampai tua renta, matanya sehat. Tapi tidak digunakan untuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kita minta berkah. Baik, tetap terjaga. Sampai kapan? Sampai mati. Di doa lainnya Rasul SAW mengatakan, Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna. Ya Allah, jadikan kami terus bisa memanfaatkan pendengaran kami, penglihatan kami, kekuatan kami, masih terus bisa beribadah. Jadikan semuanya itu warisan. Artinya ketika masa tua itu masih ada. Karena ada orang yang masa tua warisannya habis. Matanya buta, pendengarannya budek, kekuatan fisiknya habis. Maka kita minta sama Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan diberkahin pendengaran kita, penglihatan kita, wa qulubina, hati kita ya Allah. Karena ada hati yang tertutup. Ditutupin hati itu. Jadi nggak bisa masuk. Nggak berkah tuh hati. Semua orang punya hati. Tapi kita dapat melihat orang-orang yang nggak dapat manfaat dari nasihat-nasihat yang disampaikan. Maka Allah katakan berkaitan dengan nasihat ini, Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Tuh, 3 nikmat. Peringatan itu berguna buat orang yang punya hati. Hatinya terpakai. Pendengarannya digunakan dan dia menyaksikan. Penghuni neraka nanti, apa kata mereka? Mereka mengakuin kesalahan mereka ketika hidup di dunia. Semua fasilitas sudah diberikan kepada mereka. Panca indera ada pada mereka. Apa kata mereka? Wa qalu law kunna nasma' au na'qil ma kunna fi ashabis sa'ir. Ya Allah, andai kata kami mau dengerin, kami mau berpikir, kami mau gunakan hati kami untuk memikirkan, kita nggak mungkin masuk neraka. Tapi ada orang-orang tadi yang nggak berkah. Dikasih hati, nggak digunakan untuk memikir. Bahkan mungkin sebagian binatang lebih bermanfaat dari itu orang. Karena ada orang-orang yang na'udzubillah jemaah melakukan tindakan-tindakan yang akal manusia pun nggak masuk ke sana. Baru aja ana baca ada tukang kebun di sebuah sekolahan yang melakukan sodomi kepada siswa sebanyak 46 kali atau berapa kali. Kupingnya nggak manfaat, matanya nggak manfaat, hatinya nggak manfaat. Maka kita minta berkah di hati kita. Supaya nggak ketutup, supaya nggak kebalik. Ada hati yang kebalik. Mankus, atau maklub, markus. Hati kebalik. Hatinya siapa? Hatinya orang munafik. Udah tahu dia tolak. Dia beriman, kemudian dia kafir.
Maka jangan sampai kita seperti orang-orang munafikin. Diajarin ngaji sejak kecil, pondok, Masya Allah, kuliah, akhirnya menolak semua ajaran Islam. Kebalik dia. Ini hati-hati orang yang Islamfobia. Yang ketakutan dengan Islam seperti ketakutannya orang-orang munafikin terhadap Islam. Kebalik. Padahal tahu. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian kita minta berkah agar hati kita ya tidak banyak dosa, bersih dari dosa-dosa itu. Kalau dikasih nasihat, faham, diamalin. Tuh, hati yang berkah. Minta Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina. Ini doa buat orang lain. Buat pasangan-pasangan kami. Kalau yang baca laki-laki, ya buat istri-istrinya. Kalau baca perempuan, buat suaminya. Wa azwajina, ya Allah, pasangan kami, Allah, kasih berkah juga. Karena ada pasangan hidup yang jadi bala. Sholat enggak. Kerjanya marah-marah. Ada pasangan hidup yang tidak mengajak suaminya kepada kebaikan. Kita bicara berkah tetap terjaga, banyak manfaatnya. Ada pasangan hidup yang seperti lintah. Bikin pasangan hidup, pasangannya kurus, disedot tuh darahnya. Ini gak berkah. Nabi SAW ajarkan sebuah doa, dan doa yang diriwayatkan doanya Nabi Daud alaihissalam. Allahumma inni a'udzubika min zaujin tushayyibuni qabla al-mashi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari istri yang bikin rambutku beruban sebelum waktunya. Rambutnya beruban sebelum waktunya. Itu gak berkah. Gimana kita punya istri yang bikin beruban? Orang mau bahagia menikah, tahu-tahu dapat 3 bulan, dapat setahun, 2 tahun, rambutnya udah putih semua. Ada apa? Oh, ini hormon. Kalau hormon sejak sebelum menikah. Tapi kalau gara-gara menikah, bisa jadi karena istrinya. Karena pasangan hidupnya. Dan di surat Al-Furqan ayat 74, Allah menyebutkan tuh doanya orang-orang soleh. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakan wahai Rabb kami kepada kami dari pasangan-pasangan kami dan anak-anak keturunan kami. Karena doanya Ibnu Mas'ud, wa azwajina wa dzurriyyat, berikan berkah kepada anak-anak kami. Karuniakan kepada kami, kepada keluarga kami, anak-anak kami, qurrata a'yun, kebahagiaan, penyejuk pandangan. Seneng kalau ngelihat mereka. Bahagia ngelihat keluarga. Ada suami-suami mungkin yang gak ingin pulang ke rumahnya. Sampai rumah, ya Allah, ribut lagi sama istri. Tanya ini, tanya itu. Ada istri-istri yang seperti detektif. Atau penyidik Polda Metro Jaya. Kalau nyidik mereka sampai 13 jam kasih pertanyaan. Ada istri yang kayak gitu. Soalnya pulang kerja tanyain ini, tanya. Belum duduk. Bukan ditanyain mau apa. Kepingin apa bang. Tuh semua udah siap. Buka meja makan bang. Fadol. Semua siap nih, abang mau minum apa? Jus, tawarin, Masya Allah. Ada istri-istri yang berkah. Yang bikin suami betah. Jadi para istri pun harus tahu diri. Kalau ngelihat suami suka keluar Ustaz, mungkin gak betah di rumah. Atau memang suaminya gak bener. Gak berkah tuh pasangan hidupmu. Tapi kita paling gak berusaha untuk membuat berkah itu hadir di rumah kita. Menjadikan baiti jannati wa dzurriyyatina, berkahi anak keturunan kami. Kenapa? Karena ada anak-anak keturunan yang bukan membuat orang tuanya bahagia. Orang tua ingin punya anak. Bayangkan bagaimana orang tua
ada yang berangkat ke dokter, ada yang minum ini, minum itu karena ingin punya keturunan, doa nggak berhenti-berhenti, punya anak nggak berkah. Gimana anak yang nggak berkah? Yang tidak berbakti sama orang tuanya. Seharusnya anak itu menjadi sumber kebahagiaan. Tapi ini anak jadi sumber petaka, sengsara, doa minta sama Allah. Ibnu Mas'ud doa nih sahabat, supaya diberkahin di keluarganya, di anak keturunannya. Dan Nabi SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika min waladin yakunu alayya rabban. Min waladin, na'am, yakunu alayya rabban. Dari anak yang jadi penguasa atas orang tuanya. Anaknya malah ngatur orang tuanya. Bukannya diatur sama orang tua, dia malah yang marah-marah sama orang tuanya, gak nurut, gak berbakti. Maka kita minta sama Allah agar diberkahin keluarga kita, anak keturunan kita. Wa tub alaina. Kemudian ya Allah, kami banyak dosanya ya Allah. Kami kerjanya minta-minta terus sama Engkau ya Allah. Memohon bantuan kepadamu ya Allah. Memohon segalanya kepada kamu. Tapi kami banyak dosa ya Allah. Malu kita ini mau minta, tapi disuruh minta. Dosa terus dikerjain, ya udah doa minta ditobat. Minta diterima tobatnya. Dibimbing agar mau bertobat, agar segera tobat. Karena ada orang-orang niat tobat. Kapan niatnya? Nanti. Nanti insya Allah. Siapa yang jamin dia hidup sampai nanti? Kemudian nanti lagi sampai tua nggak tobat-tobat. Maka minta wa tub alaina. Innaka antat tawwabur rahim ya Allah. Siapa yang bisa membimbing kita untuk bertobat kalau bukan Engkau? Engkau lah yang maha menerima tobat. Engkau yang maha membimbing orang untuk bertobat. Engkau yang maha pengasih ya Allah. Subhanallah jamaah. Ketika semua pintu tertutup. Kemanapun kita pergi, kadangkala orang menghantam dengan keras pintunya. Hanya pintu Allah yang terbuka. 24 jam dibuka. 24 jam. Kita mau minta tolong sama tetangga, lihat udah malam jam 9. Aduh, kesian udah ngerepotin tetangga. Udah tidur mungkin. Jam 12 malam kita punya masalah, anak kita sakit, mau minta tolong tetangga, pinjam mobil. Aduh. Jadi dia marah-marah. Tapi kita tahu ada pintu yang tidak pernah tertutup. Pintu Allah Azza wa Jal. Maka kita mengatakan, innaka antat tawwabur rahim. Allah benar-benar subhanallah menerima taubat hamba. Walaupun banyak dosa yang dilakukan. Tapi taubat, jangan ditunda-tunda. Kalau engkau melihat sebuah cerita, mendengarkan sebuah kisah, ada orang yang melakukan banyak dosa, kemudian di akhir hayatnya bisa tobat, fulan iya. Engkau belum tentu. Berapa banyak anak-anak muda yang mati tertabrak. Anak masih muda sekarang, udah kena stroke, ada yang gagal ginjal, mati kemudian. Waj'alna syakirina li ni'matik. Nih setelah minta tobatnya diterima sama Allah, dibimbing untuk tobat, kita minta sama Allah agar dijadikan hamba-hamba yang bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah. Karena Allah ketika menyebutkan nikmat pendengaran, penglihatan di surat Al-Mulk, Allah Azza wa Jal mengatakan, nah, di ayat 23 Allah mengatakan, qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Tuh Allah yang telah menciptakan kalian. Kita dulu nggak ada loh. Lalu kita jadi ada. Lalu Allah menjadikan bagi kita pendengaran, penglihatan, dan hati. Tapi sedikit kalian bersyukur. Maka kita berdoa.
Minta waj'alna syakirina li ni'matik. Jadikan kami hamba-hamba yang pandai bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang kau berikan ya Allah. Banyak nikmat Allah. Cuma kebanyakan manusia itu kalau bicara nikmat, dia itu berpikir fulus, harta benda, materi. Apa pandangan mata Anda ini bukan nikmat? Apakah Anda tidak bisa berbicara sekarang ini bukan nikmat? Nikmat ya. Anda bisa minum, Allahu Akbar. Ada orang yang kasih minum, nggak kuat dia minum. Kita bisa minum air nikmat. Kita bisa tidur nikmat. Kita bisa jalan nikmat. Nikmat. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mau menghitung-hitung nikmat Allah, kalian gak bakalan bisa ngitung. Dari banyaknya nikmat, sehari aja coba duduk hitung tuh nikmat. Kita minta waj'alna syakirin li'atik. Muthnina biha qailina biha. Yang senantiasa memujamu dengan nikmat-nikmat itu. Berucap dengan lisan. Alhamdulillah. Allah mengatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dengan nikmat yang Allah berikan kepadamu, ceritakan, sampaikan kepada orang. Sampaikan. Ini kadangkala kita nggak nyampein. Kalau susah semua diceritain. Kalau lagi seneng nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu kadangkala. Tapi kalau susah seluruh dunia kita ganti status, pasang semua jadi tahu. Allahu Akbar. Wa atmimha alaina. Ini minta udah kasih nikmat ya Allah, sempurnakan nikmatnya buat kami ya Allah, sempurnakan. Karena ada nikmat gara-gara nggak disyukurin hilang, pergi. Ini doa jamaah tolong dibaca, dihayatin. Ingat kalau baca doa hendaklah penuh dengan keyakinan. Jangan lalai. Baik, ini doa bagaimana ini Abdullah bin Mas'ud bukan hanya mendoakan dirinya. Dia ingin hubungan di antara dia dengan kawan-kawannya, dengan saudara-saudara, dengan kerabatnya itu diperbaikin. Baik, doa buat keluarga juga. Nah, di hadis nomor 631. Imam Bukhari mengatakan haddatsana Musa bin Ismail qala haddatsana Sulaiman bin Mughirah an Thabit qala kana Anas idza da'a li akhihi yaqul ja'alallahu alaihi salata qaumin abrar laysu bi dhalamatin wala fujjar yaqumuna al-lail wa yasumuna an-nahar. Nih, Thabit menceritakan Anas itu kalau berdoa buat saudaranya. Gimana sih Anas kalau doakan orang lain? Anas mengatakan, Ja'alallahu alaihi salata qaumin abrar. Artinya minta, ya Allah jadikan buat mereka ini doanya orang-orang soleh. Jadi minta agar orang ini selalu didoakan sama orang soleh. Karena orang soleh itu, orang baik itu gak memikirkan diri sendiri. Dan insya Allah doa mereka dikabulin. Karena mereka yakin. Karena mereka gak makan haram. Karena mereka ngerti dan faham dengan adab-adab doa. Jadi Anas kalau doakan orang, beliau mengatakan, Ja'alallahu alaihi salata qaumin abrar. Laisu bi dhalamatin wala fujjar. Itu orang-orang baik, bukan orang-orang jahat, bukan pelaku kriminal, bukan orang-orang zalim. Orang-orang itu yaqumuna al-lail wa yasumuna an-nahar. Doanya orang-orang yang selalu qiyamul lail. Selalu puasa sunnah. Kita tahu di sepertiga malam akhir ada doa mustajab. Kita tahu orang yang puasa doanya mustajab. Nih orang didoain. Nih Anas doain orang. Ja'alallahu alaihi salata qaumin abrar. Laisu bi dhalamatin wala fujjar. Yaqumuna al-laila sumuna nahar.
Maka hendaklah kita peduli sama saudara-saudara kita, mendoakan mereka, pilih doa-doa yang indah. Mau baca doanya Anas, tafadhol. Mau baca doanya Abdullah bin Mas'ud, tafadhol. Tuh sahabat-sahabat Nabi memberikan contoh kepada kita untuk senantiasa mendoakan saudara kita. Barakallahu fikum. Dan ketika engkau mendoakan saudaramu, Allah akan kirim malaikat yang mengaminkan doamu sambil berkata, Allahumma amin walaka bimithil. Ya Allah, amin. Kabulkan ya Allah, dan engkau yang berdoa semoga dapat seperti itu. Hada wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Kita kembali ke studio Rojak di Pusat. Jazakallahu khairan kami sampaikan kepada Al-Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala yang telah memberikan nasihatnya kepada kita dalam pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu Ta'ala. Yang kami pancar luaskan nasihat beliau ini dari studio mini di STDI Imam Syafi'i di Jember, Jawa Timur. Para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, untuk semakin bermanfaatnya waktu kita di malam hari ini, kami undang Anda untuk memasuki sesi tanya jawab. Anda dapat menyampaikan pertanyaan Anda melalui pesan singkat dari Bapak Adit di Jakarta. Ingin bertanya, Ustadz, lebih utama mana Ustadz, berdoa secara umum, minta kebaikan dunia dan akhirat, ataukah detil meminta sesuatu sampai warna, jenis dan lainnya? Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Ya, kalau bicara doa minta sama Allah Azza wa Jal, lebih baik mana, minta yang umum atau minta yang detail? Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita doa-doa yang pendek tapi mencakup. Pendek doanya, tapi mencakup kebaikan dunia dan di akhirat. Dan kita dilarang untuk berlebih-lebihan dalam berdoa. Tadi kalau bicara sampai minta warnanya, minta ukurannya, itu doa yang paling sering dibaca Nabi SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Lebih baik doa-doa yang global, yang mencakup semuanya. Karena kalau bicara detail, kadang-kala detailnya itu nggak kita perlukan. Umpamanya kita bicara ingin kendaraan, minta kendaraan yang baik sama Allah Azza wa Jalla. Apakah harus disebutkan minta kendaraan yang merek ini, yang tahun sekian, yang warnanya ini, yang ana minta yang mesinnya kekuatannya seperti ini? Minta kendaraan yang baik, yang bermanfaat buat kita. Tapi kalau minta ampun dari dosa, boleh detail. Detail, sebutkan sama Allah Azza wa Jalla dosa-dosamu. Jadi kalau minta sama Allah global, tapi kalau minta ampun detail. Rasul SAW mengajarkan kepada kita doa yang akan kita baca insyaAllah di Adabul Mufrad ini. Allahumma gfirli dhambi kullahu. Ya Allah, ampuni dosaku semuanya. Ini global. Baru didetailkan. Diqahu diqahu wa jullahu. Yang kecil-kecil dan yang besar. Alaniyatahu wa sirrahu. Yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi. Yang sengaja, yang tidak sengaja. Yang humor, yang serius. Minta detail. Yang dulu dan yang sekarang. Terus minta. Kalau minta ampun detail, nggak apa-apa. Kau punya dosa, aku pernah melakukan ini, ya Allah ampuni dosaku ya Allah. Aku pernah melakukan ini, ya Allah ampuni dosaku. Aku pernah melakukan ini, ya Allah. Karena kalau bicara tobat, orang kalau tobat umum, mungkin kalau benar dia tobat dari semua dosa-dosanya, insya Allah Allah terima. Tapi kadangkala ada dosa-dosa detail yang perlu dia sebutkan. Maka kalau bicara doa, jangan berlebih-lebihan. Dengan cara tadi detail, nyebutin warnanya, ini, itu. Minta yang baik. Minta yang diberkahin. Tapi kalau minta ampun dari dosa, boleh detail. Bahkan itu yang diajarkan Nabi SAW. Hadza wallahu a'lam bishawab.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya kembali kita akan coba angkat penanya berikutnya melalui line telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Bapak? Dari Fauzi dari Jambi. Silakan Bapak Fauzi. Di tempat saya bekerja kebetulan ada investigasi dari satu kasus. Kemudian saya pada saat itu berkata jujur terhadap kesalahan yang saudara saya telah lakukan. Akan tetapi saya merasa sangat berdosa dan merasa bersalah karena itu terkait dengan pekerjaan teman tersebut. Akan tapi sesuai dengan apa yang terjadi pada saat itu, apakah saya berdosa telah menceritakan kejadian kesalahan teman saya yang sebenarnya, dan seperti apa, perlukah saya minta maaf kepada teman saya yang telah saya sampaikan kesalahan dia tersebut, karena waktu itu saya ditanya oleh atasan apa yang sebenarnya terjadi dan saya mengungkapkan hal yang sebenarnya. Kan tapi saya sangat merasa bersalah, dan maka ini menjadi suatu dosa dan bagi saya, dan seperti apa saya harus bertaubat dan minta maaf kepada teman tersebut. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan untuk Bapak Fauzi di Jambi. Tafadhol Ustaz. Barakallahu fiik. Subhanallah jemaah. Jadi kalau bicara saudara kita yang melakukan dosa, ada orang yang melakukan dosa yang tugas kita menutupinya. Dia melakukan kesalahan. Apalagi kalau orang itu bertobat. Yang Rasulullah SAW mengatakan, man satara musliman satarahullah. Barang siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah akan menutup aib dia. Barang siapa yang menutupin kesalahan saudaranya, maka Allah akan menutupin kesalahan dia. Ketika Ma'iz ini seorang sahabat Nabi yang berzina, kemudian dia mengakui perzinaannya kepada salah satu sahabat. Lalu sama sahabat dibawa untuk menjumpai Nabi SAW. Apa yang Nabi katakan kepada orang ini setelah diberikan hukuman kepada Ma'iz? Mengatakan, halla satartahu bi izarika. Kenapa engkau tidak tutupin kesalahan dia dengan sarungmu? Tutupin. Namun ada perkara-perkara yang mungkin kita menjadi saksi, yang kita diminta untuk menjelaskan agar tidak ada tuduhan kepada orang yang benar. Ada orang benar dituduh salah, maka diperlukan saksi. Ada orang salah malah bebas dari tuduhan, dari hukuman. Padahal kita tahu, maka kita tidak boleh menyembunyikan pada waktu itu. Tapi kalau berupa kesalahan yang saudara kita bisa memperbaikinya, maka tatkala itu, ya pertama kita nggak boleh bohong kalau ditanya. Kalau memang atasan kita menanyakan karena memang kesalahan fulan ini berbahaya untuk perusahaan, ya, atau tadi bicara ada pekerjaan dan kita dimintain keterangan, maka semoga itu nggak masalah dalam masalah seperti ini. Tapi bukan kita kemudian menceritakan kesalahan saudara kita hanya untuk menyenangkan hati kita. Kalau tadi dikatakan orang yang menyebutkan kesalahan itu, penanya itu merasa berdosa, ya, maka dilihat antum masuk kondisi yang mana sebenarnya. Apakah seharusnya dosa itu ditutupin, atau ini sesuatu yang berbahaya dengan kantor dan kita diminta untuk menjelaskan karena ini akan berbahaya. Ahibati fillah, berkaitan dengan kesalahan saudara kita. Tatkala kita melihat sebuah kesalahan, sebuah kemungkaran, kita diperintahkan untuk mengingkari, merubah kemungkaran tersebut. Tidak boleh kita mendiamkan sebuah kesalahan. Kalau kita bisa merubah dengan tangan kita, maka dengan tangan kita. Nggak mampu, maka dengan lisan kita. Tidak boleh ada pembiaran. Nggak mampu dengan lisan kita, maka dengan hati kita. Kita tetap mengingkarinya. Tapi ada kondisi yang kita perlu bantuan orang lain. Anda nggak bisa merubahnya. Tapi ini nggak boleh dibiarin kesalahan ini. Maka Anda melaporkan. Nah, boleh melaporkan. Sebuah kesalahan yang terjadi, kemungkaran, umpamanya dikatakan di situ terjadi orang-orang nyabu di sana,
kita tidak mampu untuk merubahnya, dan ini kalau dibiarkan akan berbahaya dengan masyarakat, lalu kita melaporkan, ini kita tidak masuk kepada orang yang membongkar aib saudara, bukan. Tapi kita sedang hendak merubah kemungkaran yang terjadi. Hadza wallahu a'lam bishawab. Semoga bisa difahami tentang bagaimana posisi kita dalam bertindak tatkala melihat sebuah kesalahan. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan Ustadz atas penjelasannya, dan berikutnya kembali Ustadz kita akan coba angkat pertanyaan melalui pesan singkat. Dan di antara pertanyaan banyak yang bertanya, di antaranya Bapak Supriyanto di Kalimantan Barat, juga hamba Allah di Bandung, ingin bertanya terkait dengan mengaminkan doa Ustadz. Kapan kita boleh mengaminkan doa Ustadz? Karena kita seringkali menghadiri di sebuah tempat yang dibacakan doa dan kita mendengarkan doa tersebut. Apakah boleh mengaminkan doa ini dan kapan tidak bolehnya Ustaz? Mohon penjelaskan. Barakallahu fiik ya. Jadi ada kondisi-kondisi di mana disyariatkan berdoa berjamaah. Atau ada ustadz yang sedang berdoa. Posisi kita mengaminkan doa tersebut nggak masalah. Rasulullah SAW setelah perang Uhud, beliau mengatakan kepada para sahabatnya, "Qumu min khalfi, kalian semua bangun, bangkit dari belakangku. Aku akan berdoa dan kalian aminkan doaku." Maka para sahabat mendoakan. Jadi tatkala pada acara-acara tertentu yang memang acara tersebut dianjurkan untuk berdoa, maka kita aminkan doa tersebut. Apalagi doa itu doa yang baik. Jadi tatkala permohonannya memohon kepada Allah dengan permohonan yang baik, maka kita mengaminkan. Tapi kalau ternyata doanya tidak sesuai dengan syariat, kemudian juga ritualnya tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi SAW, maka tugas kita ya, kalau kita mau berdoa, doa sendiri. Kalau kita bisa meninggalkan tempat tersebut, kita meninggalkan. Dan kalau doa itu kita lihat baik dan memang bermanfaat dan sesuai dengan sunnah dan tidak menyelisihin syariat, maka kita aminkan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan masih tersedia kurang lebih 10 menit waktu kita di sesi tanya jawab ini. Kita kembali akan coba angkat pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Bapak? Dari Pak Sunaji di Tanggul, Jember. Baik, silakan Bapak. Terima kasih waktunya. Ini yang ingin saya tanyakan, kebetulan saya ini punya hobi pelihara ikan. Kemudian sambil membersihkan kolam setiap 2 minggu sekali. Daripada saya ngelamun, saya berzikir. Apakah itu diperbolehkan gitu ya? Dengan zikir yang ini sering disampaikan oleh Ustadz Syafiq, yang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu baik, itu saja yang pertama. Yang kedua, kalau memohon doa untuk mendoakan anak-anak atau doa untuk pribadi, di saat sholat wajib maupun sholat sunnah, itu apakah sebaiknya dibaca dengan dalam hati atau sambil diucapkan pelan dengan gerakan bibir gitu. Baik. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Sunadi di Jember. Tafadhol Ustaz. Masya Allah, tetangga sendiri nih. Barakallahu fiik. Iya, ada 2 pertanyaan dari Bapak tadi berkaitan dengan zikir.
Apakah ketika kita beraktivitas, kalau tadi dikatakan sambil bersihin kolam ikannya, dia bersih-bersih, lisannya terus berzikir, apakah diperbolehkan berzikir di sana? Yang pertama, selama berada di tempat yang tidak terlarang berzikir di sana. Kita nggak boleh berzikir di kamar mandi umpamanya. Selama tempatnya itu bukan tempat terlarang, silahkan. Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang orang-orang yang berakal sehat, yang cerdas, yang IQ-nya tinggi. Kata Allah di surah Ali Imran ayat 191, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah dalam kondisi mereka berdiri, dalam kondisi mereka duduk, dalam kondisi mereka rebahan pun, tiduran pun berzikir. Jadi ketika seorang beraktivitas, dia mungkin nyapu, dia mungkin gosok kolamnya, terus dia senantiasa mengatakan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Atau dia baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu adalah sikap yang indah dan itu disyariatkan. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan ini yang perlu ditambahkan. Bertafakkur sambil berzikir, mengingat ngelihat ikan, ya Allah indahnya ini ikan. Kok bisa ikan itu berbeda-beda warnanya? Ibunya satu, bapaknya satu, tapi anaknya berwarna-warni. Subhanallah. Ma khalaqta hadha batilan subhanak. Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adzaban nar. Itu yang seharusnya seorang muslim dalam beraktivitas. Yang nyapu, yang mungkin di pabrik, ada yang kerja di pabrik mungkin motong-motong sesuatu, dia serius, dia diem saja, kesempatan untuk berzikir ada buat dia, maka berzikir. Tapi ingat, hendaklah ketika seorang berzikir, bukan hanya lisan yang bergerak, tapi hatinya ikut mengingat apa yang diucapkan dengan lisannya. Barakallahu fikum. Adapun pertanyaan kedua berkaitan dengan doa ketika sholat, wajib atau fardu. Apakah doa buat anak kita, buat diri kita sendiri, doa itu dilafalkan sehingga ada suara, atau doa itu di dalam hati? Kalau kita melihat Rasulullah SAW ketika berdoa, beliau mengeluarkannya. Karena kalau yang terbetik di hati, ia belum menjadi permohonan. Maka Allah mengatakan, Ud'uni astajib lakum. Ud'uni, mintalah kepada aku. Maka ad-da'wah itu, yang disebut doa, itu dengan suara. Panggilan dengan suara atau isyarat dari kita. Itu baru disebut doa. Jadi kalau nggak ada suara, tidak disebut panggilan. Sedangkan kita disuruh manggil Allah Azza wa Jalla, bermunajat. Tapi tidak dengan teriak-teriak. Dengan suara yang lirih. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufya. Suara yang lirih dengan penuh penghambaan. Jadi ketika berdoa dalam sholat pun seperti itu. Ketika dalam sujud, termasuk waktu yang mustajab, kita minta sama Allah Azza wa Jalla buat anak-anak kita, umpamanya. Baca dan dengar dengan telinga kita. Ketika di akhir sholat, sebelum salam, dianjurkan berdoa. Nabi SAW berdoa. Mengatakan Allahumma, artinya sesuatu yang diucapkan nama beliau. Inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam. Dan minta untuk keluarga kita pun dibaca. Hanya memang terjadi perselisihan di antara para ulama tentang bolehkah berdoa dengan selain doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Berdoa. Bacaan sholat nggak boleh dirubah, nggak boleh diganti dengan bahasa lain. Tapi kalau doa permohonan, boleh nggak dengan bahasa lain? Insya Allah pendapat yang lebih ana pilih, yang lebih kuat adalah kalau bicara doa dengan bahasa lain, maka doa itu bukan merubah bacaan Quran, bacaan sholat dengan bahasa lain. Insya Allah nggak ada masalah kalau memang orang tersebut tidak mampu berdoa dengan bahasa Arab, khususnya doa-doa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Hadza wallahu a'lam bishawab.
Jazakallahu khairan Ustadz atas penjelasannya, dan untuk berikutnya pertanyaan lewat pesan singkat Ustadz. Sudah masuk pertanyaan dari banyak penanya, diantaranya dari Andra di Sumatera Barat Ustadz. Ingin bertanya, bolehkah Ustadz bagi saya yang masih remaja dan belum menikah untuk berdoa mendapatkan keturunan yang soleh dan soleha Ustadz? Mohon penjelasannya. Masya Allah. Nah, subhanallah jemaah. Ini pertanyaan yang menarik nih. Orang belum nikah, masih remaja, boleh nggak minta keturunan yang soleh? Boleh. Karena tatkala kita berdoa minta umpamanya doa yang dibaca tuh di surah Al-Furqan ayat 74, boleh nggak orang belum nikah membaca Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun? Atau doanya Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas solihin, boleh. Artinya ketika antum posisinya belum menikah, maka doa itu mengandung unsur permohonan agar menikah. Karena nggak mungkin antum punya anak tanpa menikah. Maka silahkan meminta. Terus mohon sama Allah Azza wa Jalla agar diberi keturunan yang soleh, pasangan hidup yang baik ya. Jadi bukan berarti doa itu hanya khusus untuk orang yang menikah. Yang belum menikah pun ketika membaca doa itu, insya Allah dikasih istri sama Allah dan dikasih anak keturunan yang soleh-soleha. Barakallahu fikum. Ustaz atas penjelasannya, dan untuk kesempatan pertanyaan terakhir di kesempatan malam hari ini, kita akan coba angkat pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Ibu? Dari Rani, dari Pekanbaru. Baik, silakan Ibu Rani. Ustaz, bagaimana caranya saya menanggapi kakak saya? Saya sudah bilang nggak usah acara tahlilan untuk bapak saya, tapi dia tetap ngotot. Saya bilang itu nggak ada dalilnya, tapi dia tetap ngotot mau buat acara itu, Ustaz. Apakah saya harus nuruti kata-kata dia, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz. Barakallahu fikum. Subhanallah jamaah. Anak itu ingin mendoakan orang tuanya. Anak itu ingin berbakti sama orang tuanya. Kalau tadi dikatakan kakak ingin mengadakan ritual acara tahlilan, ana yakin keinginan kakak adalah karena cinta kepada orang tua. Siapa yang tidak cinta sama orang tuanya? Siapa yang tidak ingin berbakti sama orang tuanya? Apalagi orang tua sudah meninggal dunia. Hanya saja kita tahu Rasulullah SAW tidak pernah meminta yang seperti itu. Dan belum pernah beliau mengadakan yang seperti itu. Abu Bakar juga seperti itu. Umar juga seperti itu. Uthman bin Affan. Ketika Fatimah meninggal dunia, Ali bin Abi Thalib tidak mengadakan ritual tersebut. Tapi gimana ini sudah menjadi tradisi masyarakat. Kadangkala orang dikasih tahu, dia nggak mau. Maka tugas ibu hanyalah menyampaikan. Tugas kita menyampaikan dengan cara yang baik. Sampaikan kepada kakak yang cinta sama orang tua. Kalau kita cinta sama orang tua, kita doakan selalu orang tua kita. Uang itu kita sedekahkan, kita bagikan. Kita wakafkan buat orang tua kita. Dan kita jangan berhenti berdoa. Jangan cuma hanya berdoa ketika momennya hanya 3 hari, 7 hari setelah itu melupakan orang tuanya. Kita berdoa selalu. Ya, tugas ibu hanya menyampaikan kepada orang tua, kepada kakak, bahwasanya Rasulullah SAW seperti ini. Kadang-kadang kalau bicara itu nggak ada dalilnya malah ribut. Tapi katakan Rasulullah SAW, putrinya meninggal, istrinya yang tercinta Khadijah, yang paling dicintai oleh Rasul SAW. Nabi tidak pernah mengadakan ritual yang seperti itu. Maka tugas kita dalam beragama, ikutin Nabi SAW. Selamat kita. Oh, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Saya memilih yang boleh. Kata Nabi SAW, barang siapa yang hidup setelah aku mati, dia akan mendapatkan banyak perselisihan. Orang berbeda pendapat. Fulan juga ada ustadznya, fulan juga ada ustadznya. Ana ikut yang mana ustadz? Kata Nabi SAW, fa'alaikum bisunnati. Jangan ribut. Kembali ke sunnahku. Amalkan sunnahku. Gak perlu
perlu kalian ribut. Ini yang kadang kala kita akhirnya kontraproduktif. Keributan yang tidak produktif. Padahal Nabi SAW udah ngasih tahu nih sunnahku. Maka berusaha untuk mengikuti sunnah Nabi SAW sambil didoakan kakaknya, sambil didoakan keluarga kita yang mungkin belum faham, belum ngerti. Dulu kita juga nggak ngerti seperti itu. Barakallahu fikum. Itu yang bisa Ana sampaikan. Semoga senantiasa dijaga oleh Allah Azza wa Jal. Sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.